Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emin Nur Syamsi dari kelas PT IKB 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah suatu kegiatan edukatif antara guru dan anak didik, interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, strategi belajar di sini juga bisa diartikan sebagai pola-pola untuk kegiatan guru dan anak didik dalam kegiatan belajar. Untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, pola-pola kegiatan guru dan anak didik ini dilakukan dalam proses pembelajaran agar dapat berjalan secara optimal, di mana tujuan yang telah digariskan dapat terrealisasikan dengan baik. Selanjutnya, tujuan strategi belajar mengajar. Yang pertama, meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Nah, ini sangat penting karena jika murid atau siswa mudah memahami setiap ilmu yang disampaikan, ia pun secara otomatis akan menjadi pintar. Yang kedua, memudahkan siswa dalam menerima ilmu. Ini merupakan salah satu tujuan penting dari penerapan strategi belajar mengajar, karena dengan strategi yang baik maka siswa akan mudah menerima ilmu yang ia pelajari. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru. Nah, dengan adanya penerapan strategi ini tentunya membuat guru lebih berpikir lagi soal strategi yang lebih bagus untuk belajar siswanya agar mudah memahami suatu pelajaran yang disampaikan. Yang keempat, mengoptimalkan pembelajaran pada aspek afektif. Afektif di sini berhubungan dengan nilai yang dalam konteks adalah suatu konsep yang berbeda dalam pikiran manusia yang bersifat tersembunyi. Tidak dalam dunia empiris, pengoptimalan aspek afektif ini akan membentuk siswa yang cerdas sekaligus memiliki sikap positif dan secara motorik terampil. Selanjutnya, prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu ada motivasi, yaitu dorongan untuk melakukan kegiatan belajar, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik dinilai lebih baik karena berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, aktivitas. Dalam belajar, aktivitas bila pikiran dan perasaan siswa tidak terlibat aktif dalam situasi pembelajaran, maka pada hakikatnya siswa tersebut bisa dikatakan ia tidak belajar. Penggunaan metode dan media yang bervariasi dapat merangsang siswa lebih aktif belajar. Selanjutnya ada umpan balik di dalam belajar. Itu sangat penting karena agar siswa segera mengetahui benar tidaknya pekerjaan yang ia lakukan. Umpan balik dari guru sebaiknya yang mampu menyadarkan siswa terhadap kesalahan mereka dan meningkatkan pemahaman siswa akan pelajaran tersebut. Selanjutnya ada perbedaan individual. Yang dimaksud yaitu individu tersendiri memiliki perbedaan dari yang lain. Guru hendaknya mampu memperhatikan dan melayani siswa sesuai dengan hakikat mereka masing-masing. Yang berkaitan dengan catatan pribadi setiap siswa sangat diperlukan. Selanjutnya ada teknik penyajian pelajaran.
Teknik penyajian pelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Nah, dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan membahas macam-macam teknik penyajian dalam strategi belajar dan mengajar. Yang pertama itu ada teknik diskusi. Teknik diskusi ini dilakukan dengan cara kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, yang dimana diharapkan di dalam diskusi ini proses interaksi antar dua atau lebih individu yang terlibat saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah. Dapat terjadi juga semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Yang kedua yaitu ada kerja kelompok. Kerja kelompok ini merupakan salah satu teknik mengajar di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Penggunaan teknik kerja kelompok untuk mengajar mempunyai tujuan agar siswa mampu bekerja sama dengan teman yang lain dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada teknik penemuan atau discovery. Teknik penemuan ini adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud di sini ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur maupun membuat kesimpulan. Selanjutnya, teknik simulasi. Simulasi adalah tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimaksud dengan tujuan agar orang itu dapat mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana seseorang tersebut merasa berbuat sesuatu. Contohnya, siswa melatih mengajar di depan kelas, berperan sebagai guru. Itu merupakan salah satu contoh simulasi dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada unit teaching. Unit teaching sebagai teknik mengajar mempunyai pengertian yang khusus, ialah teknik ini memberi kesempatan siswa belajar dengan aktif dan guru dapat mengenal dan menguasai belajar mengajar secara unik. Nah, jika tidak ada guru, maka pelajaran dapat diatasi dengan adanya pengajaran unit ini. Yang keenam yaitu micro teaching. Micro teaching dapat diartikan suatu kegiatan mengajar di mana dalam proses mengajar segalanya dikecilkan atau disederhanakan. Salah satu usaha perbaikan dalam bidang praktek kependidikan yaitu dalam cara dan hasil kerja kita sebagai guru. Yang ketujuh ada inquiry. Inquiry merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk mengajar di kelas, di mana guru menggunakan teknik ini sewaktu mengajar memiliki tujuan agar siswa terangsang oleh tugas dan aktif mencari serta meneliti sendiri pemecahan masalah itu. Selanjutnya ada eksperimen. Penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya. Nah, dalam eksperimen setiap siswa harus mengadakan percobaan dan menemukan bukti yang meyakinkan agar eksperimen itu tidak gagal. Selanjutnya ada teknik tanya jawab. Teknik penyajian tanya jawab adalah suatu cara untuk memberikan motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya. Nah, pada teknik ini mempunyai tujuan agar siswa dapat mengerti atau mengingat-ingat tentang fakta yang dipelajari, didengar, ataupun dibaca, sehingga mereka memiliki pengertian yang mendalam tentang fakta tersebut. Selanjutnya ada teknik ceramah. Teknik ceramah ini
ialah cara mengajar yang paling tradisional, di mana biasanya guru menggunakan teknik ceramah bila memiliki tujuan agar siswa mendapatkan informasi tentang suatu pokok atau persoalan tertentu. Yang terakhir yaitu kerja lapang. Kerja lapang ini ialah cara mengajar dengan jalan, mengajak siswa ke suatu tempat di luar sekolah. Nah, pada teknik penyajian ini diharapkan agar siswa dapat langsung menghayati sendiri dan berpartisipasi aktif dalam proses pekerjaan itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen strategi belajar mengajar. Yang pertama, ada peserta didik. Nah, di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentunya berbeda-beda setiap pada aspek lingkungan sosial, lingkungan budaya, gaya belajar, keadaan ekonomi, juga tingkat kecerdasan. Masing-masing aspek tersebut berbeda-beda pada diri sendiri setiap didik. Makin tinggi tingkat kemajemukan masyarakat, makin besar pula perbedaan atau variasi aspek-aspek ini di dalam kelas. Nah, yang kedua ada tujuan pengajaran. Ini merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Selanjutnya yang ketiga, guru atau tenaga kependidikan. Masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan dalam menyajikan dan mengatur pelajaran. Perbedaan ini tentunya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang akan digunakan dalam program pengajaran. Yang keempat, ada metode pengajaran. Nah, ketepatan pemilihan metode dapat mempengaruhi bentuk strategi belajar mengajar siswa. Yang kelima, materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Materi formal yaitu isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi. Sedangkan materi informal merupakan bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Yang keenam, media pengajaran. Keberhasilan proses pengajaran tidak berdasarkan dari canggih tidaknya media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketepatan dan keefektifan media yang dipilih dan digunakan oleh guru. Nah, untuk kesimpulannya, strategi belajar mengajar ini dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam kegiatan belajar mengajar yang bernilai edukatif untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dan teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.